Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kayim pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, atau pada tanggal 18 Sefat 5782, yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 9 ayat 11 sampai 12, dan juga nanti kita baca ayat yang ke-16. Berkata demikian, saudaraku. Dan para penyihir itu tidak mampu bertahan dari bisul itu di hadapan Musa atau Mose, karena bisul itu ada pada mereka dan semua orang Mesir. Dan Yahweh mengeraskan hati Firaun dan dia tidak mendengarkan mereka seperti yang Yahweh telah firmankan kepada Mose. Ayat 16-nya, saudaraku. Dan sekalipun dengan hal ini, aku telah membuat engkau bertahan dengan maksud menunjukkan kuasaku kepadamu, dan supaya namaku diwartakan di seluruh negeri. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan dalam renungan Torah pada pagi hari ini adalah tentang tulah bisul, saudaraku. Tulah bisul merupakan tulah yang Bapa Yahweh nyatakan kepada bangsa Mesir, saudaraku, dan khususnya kepada Firaun adalah tulah yang keenam, saudaraku. Tulah pertama, air menjadi darah. Kemudian tulah katak, tulah kedua, tulah ketiga, kutu. Tulah keempat, lalat. Tulah kelima, sampar terhadap ternak. Dan tulah yang keenam ini adalah bisul, saudaraku. Dan Bapak yang memerintahkan untuk Mose, saudaraku, mengambil bagian dari jelaga, dari tungku, kemudian melemparkan debu tersebut ke atas, dan akhirnya menyebabkan bisul bagi seluruh orang Mesir dan juga ternak-ternaknya, saudaraku. Dan termasuk ahli-ahli sihirnya, semuanya kena bisul, saudaraku. Dan bisul ini tentu sangat menyakitkan sekali. Dia panas dan melepuh, saudaraku. Dan ini tentu sangat mengerikan, saudaraku. Betapa kuasa Bapa yang menyatakan kepada bangsa Mesir pada waktu itu. Dan seluruh bangsa Mesir, termasuk penyihir-penyihir yang mereka selama ini sombongkan, angkuhkan, dewa-dewa mereka yang mereka sembah, semuanya, saudaraku, tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi di hadapan Bapa Yahweh, saudaraku. Betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah saat ini, saudaraku. Betapa mulianya dan betapa berkuasanya. Tidak ada satupun yang mampu melebihi kuasa Bapa Yahweh di kolong langit ini, karena dialah sang pencipta kehidupan ini, saudaraku. Dan lewat tulah yang keenam ini, Bapa Yahweh juga ingin dimasyurkan namanya, sehingga di ayat yang ke-16 tadi juga dia katakan bahwa Bapa Yahweh bermaksud menunjukkan kuasanya kepada seluruh bangsa Israel, dan supaya namanya juga dimasyurkan. Karena nama Bapa Yahweh itu sudah diperkenalkan, sudah dinyatakan kepada Mose saat Mose akan dipanggil untuk melayani, membebaskan bangsa Israel. Di dalam Keluaran 3 ayat 15 yang dikatakan, Yahweh itulah namaku untuk selama-lamanya dan turun-temurun. Dan kita mengucap syukur, mulut kita, hati kita, jiwa kita, dan segenap tubuh kita sudah memanggil, menyembah nama Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub ini, saudaraku, dan yang diperkenalkan kepada Mose, dan yang memiliki kuasa dan otoritas besar seperti ini, saudaraku. Jangan kendor, jangan ragukan lagi, saudaraku. Kitab suci kita sudah mencatat hal ini. Tidak ada kekuatan yang melebihi kuasa Bapa Yahweh. Mungkin saat ini, saudaraku, di dalam kehidupan kita, kita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan ekspektasi hidup kita. Mungkin saat ini kita ada dalam keadaan posisi titik terendah dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mengalami suatu kekecewaan. Mungkin saat ini, saudaraku, ada yang mengalami kepahitan.
Mungkin saat ini saudaraku, ekonomi saudara masih dalam keadaan belum baik. Mungkin saat ini saudaraku, keluarga, anak-anak belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun saudaraku, Bapa Yahweh yang kita sembah tidak boleh hilang, tidak boleh rendah, tidak boleh dia menjadi kecil di dalam diri kita. Dia tetap Bapa Yahweh yang dahsyat saudaraku. Dia Bapa Yahweh yang besar dan luar biasa. Dan pengharapan kita tetap datang kepadanya. Apapun permasalahan itu saudaraku, kita tetap datang kepada Bapa Yahweh. Kita percaya saudaraku, kuasa Bapa Yahweh yang sama seperti halnya terjadi di Mesir juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Selama kita terus membangun keintiman kita, keehatan kita bersama Bapa Yahweh dan membawa semua beban masalah itu ke hadapan Bapa Yahweh dan minta tuntunan Roh Kudus memimpin kita dan menyertai kita. Kita kendalikan berangkat dari hati kita, kita impartasikan di dalam setiap perkataan dan mulut kita yang penuh kasih, penuh membangun, penuh damai sejahtera, dan pikiran dan hati kita selalu berpikir positif, tidak berpikir negatif, dengan aura-aura yang positif terjadi dalam hidup kita. Kita buang semua pikiran-pikiran negatif kita, karena itu merupakan celah yang membuka bagi hidup kita. Dan lewat hidup kita seperti itu, kita memancarkan bahwa Bapa Yahweh ada di dalam hidup kita, saudaraku. Dan lewat itulah maka semua yang menjadi beban tadi kita percaya Bapa Yahweh akan membuka jalan. Sama seperti ini saudaraku, Bapa Yahweh menutup Firaun, maka Firaun tetap tertutup. Tapi percayalah, bila Bapa Yahweh yang akan membuka, tidak ada satupun yang mampu menutupnya. Sama seperti Firaun, dia tetap dikeraskan hati oleh Bapa Yahweh, maka dia tetap keras walaupun bagaimana tulah dinyatakan, dia tetap hatinya keras. Namun bila Bapa Yahweh sudah membukakan terhadap permasalahanmu, terhadap bebanmu, terhadap semua yang kita hadapi, maka itu akan dibukakan dan ada jalan keluar dan indah pada waktunya. Amin, haleluya, sukses besar buat kita. Mari kita maju terus dan kita tetap memiliki motivasi dan semangat kita dalam menjalani kehidupan kita ini, dalam berjuang melakukan hukum-hukum dan ketetapan Bapa yang sudah berikan kepada kita. Dari tempat ini saya berdoa saudaraku, dan kita sama berdoa, Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, biarlah Bapa yang memberkati hidup kami. Apapun permasalahan yang kami hadapi, kami tidak akan goyah. Iman kami tetap teguh kepada Bapa Yahweh, dan kami bawa semuanya ke dalam kuasa dan otoritas Bapa Yahweh. Dan kami percaya bila Bapa Yahweh sudah bukakan, semuanya akan terbuka, tidak ada yang mampu. Dan lewat pagi hari ini, biar janji berkat Bapa Yahweh dinyatakan dalam hidup kami. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, dan janji firman Bapa Yahweh dinyatakan dalam hidup kita. Hidup kita terus diberkati, naik dan terus naik. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.